Ya, nikmatnya menjadi wakil rakyat, pemirsa, belum bekerja optimal, anggota DPR justru sudah memasuki masa reses 6 Desember hingga 15 Januari mendatang. Dan tidak hanya itu saja, reses DPR ini juga menghabiskan dana miliaran rupiah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lusius, mengatakan tidak banyak yang dikerjakan anggota DPR yang baru dilantik 1 Oktober lalu. DPR hanya berhasil melakukan revisi terbatas untuk Undang-Undang MD3 untuk mewujudkan perdamaian antara kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Lusius menambahkan, banyak waktu terbuang sia-sia dalam 2 bulan ini, sehingga tidaklah logis jika belum bekerja mereka sudah mengunjungi dapilnya. Selain itu, menurut Undang-Undang MD3, anggota DPR tidak wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana reses yang mencapai ratusan juta per orang. Aspek akuntabilitas keuangan anggota DPR ini memang masih merupakan titik lemah sampai sekarang ini ya. Apalagi kemudian kelemahan undang-undang ini juga berjumpa dengan karakter atau mentalitas anggota DPR yang sejauh ini memang sangat miskin dalam soal tanggung jawab moral kepada publik ya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA mencatat, anggaran reses DPR tahun 2014 mencapai 994 miliar rupiah atau meningkat 44% lebih dibanding tahun 2013. Direktur Investigasi Fitra Ucok Sky Kadafi mengatakan, setiap kali reses, masing-masing anggota DPR diperkirakan mengantongi dana 161 juta rupiah. Padahal menurut Ucok, hampir tak ada aspirasi masyarakat daerah yang bisa direalisasikan anggota DPR di tingkat pusat. Tim Liputan Metro TV. Ya, saya langsung akan mengkonfirmasi kepada Mas Ucok nih, dari catatan Fitra, jadi berapa kenaikannya yang sudah didata? Ya, kenaikannya itu untuk 2013 ke 2014 itu, atau alokasi akhir tahun ini ya, itu 316 miliaran atau 44% bila dibandingkan tahun 2012 ke 2013 itu hanya 138 miliaran kenaikannya. Gitu. Dan ini trennya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Meningkat. Malah saya baca dalam rancangan ya, datanya udah ada sebetulnya, udah ada. Itu udah sekarang udah di atas 1 triliunan. Di atas 1 triliunan itu semakin meningkat. Jadi ini kelihatannya setiap tahun itu dia ada peningkatan terus menerus gitu. Tapi yang kita sesalkan itu antara uang yang dikeluarkan itu dengan hasil kalau masyarakat itu minim sekali, bukan nggak ada tapi minim gitu loh, minim sekali, dan ini hanya akan mengecewakan masyarakat dan uang kita itu mubazir jadinya kayak gitu. Nah, langsung kita tanya nih ke anggota Dewan ya, Mas Yandri, apakah benar dananya mubazir? Lalu kalau diberikan anggaran sebegitu besarnya, tadi kita lihat jumlahnya cukup fantastis ya, sebetulnya penggunaannya untuk apa saja sih? Yang pertama mengenai peningkatan ya, saya kira wajar artinya kan dari tahun ke tahun biaya dalam hal konsolidasi, termasuk biaya tiket, biaya hotel, biaya konsumsi, itu kan memang semua meningkat. Jadi menurut saya itu seiring dengan kondisi di lapangan. Kemudian mengenai manfaat misalkan, saya kira kalau saya hitung-hitung dari misalnya 150 juta, dengan luasan yang ada di dapil saya misalkan, Serang Cilegon, ya kan. Kalau misalkan kita konversi dengan kebutuhan ataupun antusiasme konstituen untuk bertemu dengan kita, menyampaikan aspirasi, kalau itu dibagikan sebenarnya sangat kecil. Dan saya sering sekali nombok, gitu kan, waktu periode lalu misalkan. Sudah sebegitu banyak masih nombok juga ternyata? Oh iya, misalkan gini, kalau kita turun ke masyarakat itu Mbak Gilang, masyarakat itu taunya DPR itu menyelesaikan semua masalah, ya kan? Ya, anaknya sakit, anaknya tidak bisa sekolah, bangun masjid, bangun jalan, dan lain sebagainya. Sementara kita ini kan kalau misalkan Bang Ucok tadi mengatakan bahwa tidak ada hasilnya, ya memang anggota DPR itu menyerap aspirasi, bukan eksekusi. Misalkan saya nih
kunjungan ke Serang. Di situ misalkan jalan kami Pak tidak pernah dibangun. Saya akan berkirim surat dengan kop surat saya resmi. Hasil kunjungan saya tanggal sekian, aspirasinya begini, akhirnya begini. Kita sampaikan ke Dinas PU Kabupaten, kalau itu jalan kabupaten. Kalau misalkan apa namanya jalan negara, kita sampaikan ke PU pusat. Kalau provinsi ke provinsi. Tapi apakah misalkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kita ini dieksekusi oleh eksekutif? Itu bukan ranah DPR lagi. Kita nggak bisa misalkan permintaan itu kita langsung ambil uang negara langsung bangun, nggak bisa. Nah jadi yang dikatakan Bang Ucok tadi misalkan tidak apa namanya maksimal dalam hal hasil, ya menurut saya ada keterkaitan antara yang kami perjuangkan dengan tindak lanjut pemerintah, gitu loh. Nah, misalkan apakah misalkan kartu Sakti Jokowi yang 3 itu tepat sasaran? Kami kan buat rekomendasi juga. Oh di desa ini ternyata banyak yang kurang tepat sasaran. Nah apakah ini ditindaklanjuti oleh pemerintah? Itu bukan wewenang kami lagi, gitu loh. Jadi menurut saya tugas DPR memang menyerap aspirasi, kemudian aspirasi ini kami sampaikan kepada para terkait, pihak terkait. Nah, apakah nanti misalkan ada hasilnya? Ya saya katakan tadi, DPR bukan mengeksekusi terhadap aspirasi masyarakat. Jadi hanya menyerap aspirasi saja. Iya, dan ya? itu saya bersurat resmi. Dan kadang saya telepon langsung. Nah, artinya gini, dari dana itu saya katakan tadi banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Jadi kita turun ke lapangan itu, ya saya katakan tadi, mereka datang, kita kasih transport. Kemudian kalau mereka minta bantuan, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi menurut saya kalau misalkan dihitung dari hasil, ya ukurannya apa? Harus jelas dulu gitu loh. Ya kan kita DPR, ya kan bukan pemerintah yang bisa membangun ini, membangun itu gitu loh. Yang bisa mengeksekusi ini, mengeksekusi itu gitu. Jadi kita harus, apalagi sekarang Mbak Gilang, di Undang-Undang MD3 itu, di tiap-tiap rapat paripurna atau apapun namanya, kita harus menyebut nama dan dapil. Itu artinya kita memang harus setiap saat memperjuangkan aspirasi. Nah, reses ini kan bagian dari itu. Jadi reses bukan berarti DPR libur atau DPR istirahat total, tidak. Dia kegiatan parlemen ditarik kepada dapil masing-masing. Oke, baik. Tapi Anda membenarkan bahwa kenaikannya sebesar itu? Ya betul, itu sudah dianggarkan dan saya kira pertanggungjawabannya kembali moralnya Bang Ucok. Moral anggota DPR masing-masing. Saya kira rakyat atau para pengamat, para pemantau gedor aja rumah anggota DPR kalau misalkan udah kasih duit itu nggak turun gitu loh. Oke, ya kan? baik. Saya setuju itu. Mas Ray, Anda setuju tidak bahwa ini penyerapan aspirasi rakyat yang cukup efektif kah? Ya, dalam sejarahnya sih relatif DPR ini nggak bekerja efektif kan. Secara tolak ukurnya kan bukan hanya sekedar sejauh mana pengawasan mereka kepada eksekutif ya, tetapi juga sejauh mana produk undang-undang yang mereka buat ditelurkan di dalam periodisasi dari semua masa bakti itu gitu. Nah kan kalau kita kaji misalnya sejak dari tahun 2004, 2009 gagal mencapai tujuan mereka untuk menciptakan prolegnas kan. 2009-2014 juga begitu kan, pencapaiannya nggak lebih dari 10% dari total prolegnas yang mereka buat gitu. Nah kalau lihat dari seginya ya memang tidak ada efektivitas dari kerja-kerja di DPR itu gitu. Nah di luar itu ya tentu apa yang disebut dengan penyerapan aspirasi dari masyarakat juga sebetulnya relatif tidak kelihatan ya, tidak selalu menjadi kebijakan umum di DPR gitu. Contoh yang paling nyata lah sekarang, masyarakat itu ya inginnya pilkada langsung gitu, tapi kan DPR-nya nggak mau pilkada langsung gitu. Nah terus mereka nyerap apa sebetulnya? Kan pertanyaannya begitu. Tentu saja di luar harus diingat ya bahwa yang namanya dengan penyerapan aspirasi tidak melulu misalnya berhubungan dengan konteks pengawasan, tapi termasuk di dalamnya juga adalah menyerap aspirasi soal konteks legislasi gitu. Karena kan kalau Bang Ray, kalau legislasi itu pemerintah dan DPR itu seperti dua sisi mata uang. Jadi misalkan di akhir periode saya ingat betul, misalkan badan pertanahan, undang-undang pertanahan, DPR ngotot harus selesai. Ternyata pemerintah nggak mau. Jadi maksud saya begini, kalaulah prolegnas itu masih banyak yang belum selesai, bukan semata-mata
persoalan di DPR. Misalkan masalah tabungan perumahan rakyat, tiba-tiba pemerintah menghentikan. DPR mau, tapi kan dalam Undang-Undang 12 2011 kan undang-undang itu harus dibahas DPR bersama-sama pemerintah kan. Jadi menurut saya pengamat ataupun masyarakat, kalau misalkan mengenai pembuat undang-undang, lihat dulu pemerintah juga, gitu loh. Jadi berarti tidak adil ya kalau misalkan Jadi DPR harus komprehensif juga. Itu setuju. Oke, Itu banyak. Kita bahas dulu. Sekarang saya pengalaman banyak. Jadi banyak pemerintah karena ego sektoral, menteri ini, karena itu menyangkut banyak menteri, karena mereka belum ketemu, ya akhirnya terhenti proses itu. Jadi, Betul. jadi banyak sekali yang begitu gitu loh. Tapi skalanya nggak tanggapannya. sebesar karena perdebatan mereka di dalam. Kira-kira gitu. Skala dari yang Oh disebutkan enggak, itu, Bang Rai. efek. Setiap undang-undang Perdebatannya itu dibahas sama pemerintah lebih loh. besar. Kalau itu kita udah paham. Iya, Yang terus- saya mau katakan itu adalah bahwa kegagalan mencapai legislasi itu tidak sebanyak karena pemerintah tiba-tiba mengundurkan diri dari pembahasan dibanding dengan efek dari perdebatan anggota DPR di dalam karena beda-beda faksi, beda-beda fraksi. Itulah yang saya maksud. Anda paham maksud saya? Oh enggak juga. Menurut saya, Apa yang kita tidak tuh paham nih? sungguh-sungguh loh. Sungguh-sungguh. Tapi sekali lagi, Loh, saya yang bilang tidak itu- ada yang mengatakan Anda tidak sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguhnya Anda berdebat panjang, lama, yang mengakibatkan kemudian satu pembahasan undang-undang yang semestinya Oh dijadwalkan iya, 6 undang-undang nggak bulan. bisa serampangan dong Nah, dibuat. iya. Mesti dikaji ya kan, dengan aspirasi kan, turun ke lapangan, diuji publik. Itu harus paham juga Oke, prosesnya. baik. Nggak Nah. bisa hari ini dibawa draftnya besok disahkan, enggak. Oke, baik. Sebagai Panjang contoh lah, itu, sebagai ya kan? contoh misalnya. Karena Singkat undang-undang itu Undang-undang. berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Nggak bisa kita semena-mena. Jadi harus digodok betul-betul, Iya. Bang Rai, gimana? Sebagai contoh, Gitu loh. undang-undang partai politik. Mereka mengagendakan 6 bulan sesuai dengan prolegnas. Apa yang terjadi? 2 kali lipat dari 6 bulan itu. Apa yang dipersoalkan mereka? Yang dipersoalkan mereka itu hanya soal apakah bendera perlu ada atau tidak. Jadi Itu hal-hal menurut yang saya. Ya nggak Hal-hal yang masalah, kadang-kadang memang kan tidak sudah penting ada begitu, untuk tidak dibahas substansial. kan. Ya, Nah, itu harus disahkan loh, nggak ada masalah sebenarnya. Oke, baik, kita nanti akan lanjutkan kembali, dan yang harus dipertanyakan juga Iya. sebetulnya apakah anggaran reses yang digunakan DPR ini Kembali ke laptop lah ya. ada pertanggungjawabannya atau tidak Iya, sih? iya, Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, Bincang Pagi akan segera kembali.